Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pada pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membahas mengenai penerapan kebijakan kultur Stelsel di Indonesia. Anak-anak, silakan dibuka bukunya. Baiklah anak-anak, kompetensi dasar yang menjadi acuan kita pada pembelajaran hari ini yaitu adalah kompetensi dasar 3.3 yang di dalamnya berbunyi menganalisis dampak politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mencapai 3 komponen utama. Komponen pertama adalah tujuan sikap, komponen kedua adalah tujuan pengetahuan, dan komponen ketiga adalah tujuan keterampilan. Adapun 3 komponen dalam tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah sikap, yaitu diharapkan setelah mengikuti aktivitas pembelajaran pada hari ini, peserta didik mampu menghayati nilai-nilai yang terkandung berupa nilai sosial dan nilai ekonomi dalam kebijakan kultur Stelsel di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah komponen pengetahuan, yaitu peserta didik nantinya diharapkan mampu menganalisis mengenai penerapan kebijakan kultur Stelsel di Indonesia sekaligus beserta dampak-dampaknya. Dan yang terakhir adalah komponen keterampilan, yaitu peserta didik diharapkan memiliki kemampuan penalaran terhadap materi yang dipelajari hari ini, yaitu kultur Stelsel di Indonesia, dan kemudian bisa menuangkannya dalam bentuk cerita sejarah. Jadi bagaimana anak? Apakah kalian masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, jika kalian masih bersemangat, maka ibu pun di sini akan jauh lebih bersemangat untuk bisa menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah mempelajari mengenai kultur Stelsel? Baik, jika sudah, apa sih yang dimaksud dengan kultur Stelsel itu? Ya, jadi benar sekali, kultur Stelsel itu merupakan kegiatan tanam paksa, atau apabila kita mengartikannya secara lebih luas, maka kultur Stelsel itu merupakan suatu kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada tahun 1830 hingga pertengahan abad ke-19. Adapun yang menjadi hakikat dari kultur Stelsel itu sendiri, menurut Sartono Kartodjojo, yaitu penduduk harus menyediakan sejumlah hasil bumi sebagai ganti atas pembayaran pajak tanah, di mana hasil bumi tersebut harus memiliki nilai yang setara dengan pembayaran pajak tanah. Baiklah anak-anak, dari definisi yang sudah Ibu sampaikan sejauh ini, apakah dapat dipahami? Baik, kalau dapat dipahami, Ibu akan melanjutkan penjelasan. Jadi, kultur Stelsel itu dimulai pada tahun 1836 dengan tokoh penggagasnya di sini adalah Van den Bosch. Tujuan dari penerapan kultur Stelsel itu sendiri adalah membangun perekonomian di Jawa agar bisa menghasilkan komoditas tanaman yang laku di pasaran Eropa dengan harga jual yang begitu tinggi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa sih Van den Bosch itu kok memilih Pulau Jawa? Ya, jadi anak-anak, alasan kenapa Van den Bosch waktu itu memilih Pulau Jawa untuk diterapkan kebijakan kultur Stelsel, karena Pulau Jawa pada waktu itu dianggap sebagai pulau paling subur di Nusantara. Mengapa Bu? Karena Pulau Jawa pada waktu itu memiliki tanah yang cukup bagus dan juga subur, sehingga bisa memungkinkan penduduknya untuk menanam berbagai jenis komoditi tanaman. Berbagai jenis komoditi tanaman inilah yang kemudian dianggap sangat menguntungkan oleh pemerintah kolonial. Sehingga kemudian pemerintah kolonial memutuskan untuk
melakukan kebijakan kultur stelsel di Pulau Jawa. Untuk bisa mencapai tujuan dari kebijakan kultur stelsel itu sendiri, maka Van den Bosch di sini meminta agar masyarakat di Pulau Jawa untuk membudidayakan jenis-jenis komoditi tanaman yang memiliki nilai jual tinggi. Apa saja sih Bu jenis-jenis tanaman yang memiliki nilai jual tinggi? Jenis-jenis tanaman yang memiliki nilai jual tinggi itu diantaranya yang pertama adalah kopi, dan yang kedua adalah indigo atau nila, yang ketiga adalah tembakau, yang keempat adalah teh, yang kelima adalah lada, keenam adalah cengkeh, 7 adalah kayu manis, dan masih banyak lagi. Sejauh ini apakah dapat dimengerti anak-anak? Baik, kalau dapat dimengerti, kita lanjutkan kembali ya materinya. Nah, penerapan kebijakan kultur stelsel ini tidak mungkin untuk bisa berjalan dengan sendirinya, sehingga di sini pemerintah kolonial mensiasatinya dengan memanfaatkan tenaga dari penduduk pribumi. Dalam hal ini, mereka dimanfaatkan seperti apa sih Bu? Jadi, mereka di sini dimanfaatkan untuk menjadi petani dan juga buruh demi kepentingan pemerintah kolonial. Tentunya mereka menjadi petani dan buruh dibayar dengan upah yang cukup murah, sehingga hal ini akan menyengsarakan masyarakat pribumi. Selain itu, luas tanah garapan yang harus dikerjakan masyarakat pribumi saat itu adalah sekitar 6% dari keseluruhan luas tanah yang terdapat di Pulau Jawa. Selain masyarakat pribumi harus bekerja sebagai buruh, mereka di sini juga harus menyerahkan 2/5 dari hasil panennya untuk kepentingan pemerintah kolonial. Sehingga dalam hal ini, pemerintah kolonial akan sangat mudah sekali untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, dan segala macam kebutuhan yang semula tidak pernah terpenuhi menjadi terpenuhi dan terjamin dengan adanya kebijakan kultur stelsel ini. Jadi, apakah masyarakat pribumi itu menderita, Bu? Sudah tentu, masyarakat pribumi di sini sangat menderita. Karena apa? Yang pertama, selain mereka harus menjadi petani dan buruh, mereka juga diharuskan untuk menyerahkan hasil buminya. Sehingga hal ini tentu memberikan tekanan bagi penduduk pribumi Pulau Jawa. Namun, selain adanya kekejaman di dalam penerapan kebijakan kultur stelsel itu sendiri, juga terdapat dampak positif. Salah satunya yaitu masuknya ekonomi peruangan di masyarakat pribumi saat itu, sehingga masyarakat pribumi saat itu bisa mengenal nilai mata uang dan juga nilai tukar. Lalu kemudian bagaimana dengan bangsa Belanda sendiri, Bu? Jadi, bangsa Belanda di sini tentu memperoleh banyak sekali keuntungan. Yang pertama adalah bangsa Belanda mendapatkan kekayaan sebesar 823 juta gulden yang diperoleh dari daerah-daerah jajahannya. Baiklah anak-anak, sejauh ini dari semua materi yang sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran hari ini, apakah dapat dipahami? Baik, jika dapat dipahami, pada pertemuan online kemarin, Ibu sudah menugaskan kalian untuk mencari sebuah video mengenai kultur stelsel di Indonesia. Nah, sekarang tugas kalian adalah silakan kalian tulis kesimpulan atau hasil analisis yang kalian dapatkan setelah kalian menyimak video. Kemudian, Ibu akan memanggil beberapa perwakilan anak untuk menyampaikan hasil kesimpulannya. Ibu akan memberi waktu kalian 5 menit untuk menulis. Silakan. Baik anak-anak, waktu kalian untuk menulis kesimpulan sudah habis. Silakan bukunya dikumpulkan di depan. Baik, Ibu akan memilih beberapa orang anak untuk membacakan kesimpulannya. Yang pertama, silakan anak untuk maju menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih Ana, sudah bagus sekali kesimpulan yang disampaikan, dan menurut pendapat Ibu, kesimpulan Ana di sini sudah sangat lengkap, dan berarti Ana benar-benar memperhatikan video yang sudah di-download ya. Baik, terima kasih Ana, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, selanjutnya Ibu akan memilih satu murid lagi untuk menyampaikan kesimpulannya. Silakan untuk Fahri maju ke depan untuk menyampaikan kesimpulannya. Ya, baik Fahri, terima kasih karena sudah mau membacakan hasil kesimpulannya. Dan menurut pendapat Ibu, meskipun kesimpulan Fahri di sini singkat, tetapi isinya benar-benar sangat padat dan benar-benar mewakili keseluruhan dari video yang sudah ditonton. Silakan kembali duduk, Fahri.
Baiklah anak-anak, sejauh ini Ibu rasa kalian sudah benar-benar memahami materi yang kita pelajari hari ini ya. Ibu lihat dari hasil pekerjaan kalian, kesimpulan yang sudah kalian buat sejauh ini sudah bagus semua. Baiklah anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini bahwa penerapan kebijakan kultur Stansel sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang sudah pernah diterapkan oleh VOC sebelumnya. Mengapa demikian? Karena kebijakan kultur Stansel di sini, jika kita lihat, masih mengandung unsur-unsur gaya kolonialisme lama, yaitu gaya-gaya dari kolonialisme VOC. Nah, selain itu, adanya kepentingan ekonomi di sini itu tidak bisa diabaikan. Dan di sini tampak sangat jelas sekali bahwa penerapan kebijakan kultur Stansel sangat nyata berlawanan dengan kepentingan-kepentingan nasional di Nusantara. Baik anak-anak, dari materi yang sudah Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penerapan kultur Stansel di Indonesia? Baik, kalau tidak ada, sebelum pembelajaran pada hari ini Ibu akhiri, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan sebagai PR di rumah. Silakan kalian jawab soal-soal pertanyaan yang sudah Ibu buat dan yang sudah Ibu kirimkan kepada ketua kelas. Kemudian nanti jawabannya kalian tulis di kertas dan jangan lupa untuk menyertakan nama, nomor absen, dan juga kelas ya. Kemudian jika kalian sudah selesai mengerjakan jawabannya, kalian men-scan hasil jawaban kalian dan kemudian mengirimkannya kepada ketua kelas dalam format PDF. Dan kemudian ketua kelas silakan mengirimkan ke Ibu melalui email. Sejauh ini apakah ada pertanyaan terkait dengan tugas? Baik, jika tidak ada, sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, serta jangan lupa untuk selalu berdoa dimanapun juga kalian berada. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat baik bagi kita semua maupun untuk orang lain. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.